Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Widya Purnama dengan nomor induk mahasiswa 2031411170 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4F Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Kimia, yang mana nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang ikatan kimia. Oke, langsung saja kita masuk pada slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan fungsi dari ikatan kimia itu sendiri. Jadi, ikatan kimia ini adalah proses yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik ini menjadi stabil. Nah, ikatan kimia ini berfungsi untuk menjaga molekul-molekul, kristal, dan gas-gas diatomik untuk tetap bersama. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menentukan struktur suatu zat. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis ikatan kimia. Sebenarnya ikatan kimia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ikatan primer dan ikatan sekunder. Nah, namun yang saya masukkan ke dalam slide ini sudah saya bagi. Jadi ikatan primer ini sebenarnya ada banyak, tapi yang saya jelaskan hanya dua saja, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sedangkan yang ikatan hidrogen ini adalah ikatan sekunder, seperti itu. Oke, untuk yang pertama, ikatan ionik ini adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan, seperti itu. Jadi pada ikatan ionik ini terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya. Nah, oleh karena berpindahnya elektron ini, maka atom yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif, sedangkan atom yang kehilangan elektron akan bermuatan positif. Untuk yang kedua adalah ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron yang secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, pengertian lainnya, ikatan kovalen ini adalah seperti sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Nah, singkatnya, stabilitas tarikan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ini ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini adalah suatu ikatan antara atom H yang mempunyai muatan positif parsial dengan atom lain yang bersifat elektronegatif dan mempunyai sepasang elektron bebas dengan oktet lengkap. Oke, masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri ikatan ionik. Di sini saya menyebutkan ada 4 ciri-ciri ikatan ionik, yaitu yang pertama adalah terbentuk melalui transfer elektron valensi dari satu atom ke atom lainnya. Kemudian yang kedua, terbentuk dua muatan ion yang berlawanan, yaitu ion yang bermuatan positif atau kation dan ion yang bermuatan negatif atau anion. Kemudian yang ketiga adalah menghasilkan gaya tarik yang kuat antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah terbentuk dari atom yang memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, bahkan lebih besar dari ikatan kovalen polar. Selanjutnya adalah sifat ikatan ionik. Jadi sifat ikatan ionik ini ada 5 macam. Yang pertama adalah membentuk kristal. Keistimewaan sebuah senyawa ionik yaitu senyawa tersebut berada dalam bentuk kristal. Jadi pada tingkat atomik, suatu anion dan kation ini akan saling bergabung untuk membentuk susunan struktur kristal 3 dimensi berdasarkan ukuran dari ion yang terlibat di dalamnya. Jadi suatu kristal ini memiliki struktur yang rapi dan berulang. Kemudian yang kedua adalah titik didih dan titik leleh yang tinggi.
Jadi energi yang lebih besar diperlukan untuk memecah ikatan ionik yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik. Makanya titik didih dan titik leleh dari suatu senyawa ionik ini juga akan lebih tinggi dan umumnya lebih tinggi dari senyawa kovalen. Seperti itu ya. Jadi titik didih yang tinggi ini juga membuat senyawa ionik ini tidak mudah menguap. Jadi pada umumnya senyawa ionik ini tidak memiliki bau yang menyengat karena tidak ada zat yang terbentuk, tidak ada zat gas yang terbentuk dan bisa dihirup oleh indera penciuman. Kemudian yang ketiga adalah entalpi peleburan dan penguapan yang tinggi. Nah, sesuai dengan sifatnya yang memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Jadi senyawa ionik ini juga memiliki kalor entalpi peleburan dan penguapan yang 10 bahkan sampai 100 kali lebih tinggi dibandingkan dengan suatu senyawa molekular. Nah, entalpi peleburan ini merupakan panas yang dibutuhkan untuk melelehkan 1 mol padatan dalam tekanan konstan. Nah, sedangkan entalpi penguapan yaitu panas yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol senyawa dalam bentuk cairan pada tekanan tetap. Kemudian yang keempat adalah keras tapi rapuh. Kekerasan yang tinggi pada senyawa ionik akibat adanya tarikan yang sangat kuat antara ion positif dan ion negatif dalam senyawa ionik. Jadi membuat satu dengan yang lain sulit dipisahkan. Tapi adanya tekanan bisa menginduksi gaya elektrostatik di dalamnya untuk memecahkan kristal tersebut. Kemudian yang kelima adalah larut dalam air. Senyawa ionik ini merupakan senyawa yang mudah larut dalam air. Jadi kan air ini merupakan sebuah senyawa yang bersifat sangat polar, di mana struktur air ini memiliki muatan dipol positif pada atom hidrogen dan dipol negatif pada oksigen yang disebabkan karena tarikan elektron oleh atom oksigen, di mana atom ini memiliki nilai elektronegativitas yang tinggi. Nah, adanya muatan dipol dalam air ini, maka suatu senyawa ionik akan terdisosiasi dalam air menjadi ion penyusunnya dan masing-masing ion tersebut akan tertarik pada muatan dipol air yang berlawanan. Kemudian masuk pada slide selanjutnya yaitu ciri-ciri ikatan kovalen. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen ini ada 5 macam. Yang pertama adalah pasangan elektron yang dipakai bersama membentuk duplet dan oktet. Kemudian yang kedua, unsur pembentuknya terdiri dari unsur non-logam. Yang ketiga, senyawanya berbentuk molekul. Kemudian yang keempat, elektron-elektron tertarik sama kuat ke segala arah. Dan yang terakhir adalah senyawanya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya untuk ciri-ciri ikatan hidrogen ini ada 4 macam. Yang pertama, terjadi antara atom dengan pasangan elektron bebas dengan hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif. Kemudian yang kedua, kekuatan ikatan cenderung lemah. Yang ketiga, panjang ikatan cenderung besar. Yang keempat, pada alkana dengan rantai C yang sama, maka senyawa dengan ikatan hidrogen ini memiliki titik didih yang lebih tinggi. Oke, mungkin cukup sekian sedikit materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai ikatan kimia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih ada banyak kekurangan atau masih banyak salah-salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton semua, bisa untuk menambah sedikit wawasan kalian. Seperti itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.